Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Maulana Saputra dari kelas 2 TRKDJ 2 dengan NIM 2341350033. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat koridor di Civil 3D. Pertama kita buka dulu Civil 3D-nya. Setelah itu kita pergi ke menu koridor. Kita klik yang Create Assembly. Kemudian ini kita beri nama terlebih dahulu assembly 1. Kemudian bagian sini kita pilih basic. Sini sini kita pilih yang set style. Kemudian kita oke. Kita klik di bagian sini. Karena ini sangat kecil, kita bisa beri garis bantu untuk menemukannya dengan mungkin kita gunakan circle. Oke. Jika sudah, kita pergi ke menu koridor lagi. Kita klik pada bagian, kita buka dulu toolsnya. Nah, sini ada banyak pilihan. Kita pilih dulu yang bagian land. Kemudian kita klik yang land super elevation AOR. Jika kursor sudah kotak, kita klik pada garis merah ini. Kemudian kita escape. Ini bisa kita kecilkan dahulu ke 1:200. Kemudian kita pergi ke bagian solder, kita pilih yang all, kita klik di bagian bulatan yang paling atas. Setelah itu kita escape. Kemudian kita pergi ke daylight. Di bagian daylight kita pakai yang daylight general. Kemudian kita klik, kita zoom out dulu, kita klik pada bulat yang sebelah sini. Kita escape. Lalu di sini sudah, lalu kita klik dulu di bagian sini, klik kanan, kemudian pergi ke subassembly properties, kita pergi ke parameter, kemudian di bagian sini kita ganti left, kita gunakan left, lalu ini kita ganti ke 3,5, kemudian di bagian sini bisa kita ganti ke 0,05, 0,05. Dan di bagian sini kita ganti 0,1, 0,1. Di bagian sini kita gunakan 0,2. Bagian sini tetap 0,3. Di sebagian use ini kita ganti ke left lane outside. Kita oke. Kemudian kita apply. Kita oke. Setelah itu kita klik di bagian yang bahu jalan ini. Kemudian kita sama pergi ke subassembly properties. Kita pergi ke parameter. Kemudian di bagian sini kita bisa atur lebar bahu jalannya. Mungkin di sini saya buat 1,5 karena bahu jalan kita tidak menggunakan perkerasan. Di sini kalian bisa ganti 0, 0, kemudian ini 0.
Nah, untuk sub base depth-nya kita totalkan jumlah yang tadi adalah 0,65. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Setelah itu kita klik bagian sini, kita sama juga, kita ke subassembly properties, kita ke parameter, kemudian di bagian flat, flat cut slope-nya kita ganti ke 3, 3, kemudian di bagian medium cut slope-nya kita ganti apa? Di bagian step cut slope-nya kita ganti 2 juga. Kemudian kita oke. Setelah itu kita klik semuanya. Kemudian kita klik kanan, pergi ke mirror. Kemudian kita mirrorkan dengan garis merah. Kemudian kita yang tadi kita klik di bagian sini. Kita klik kanan, pergi ke sub assembly properties, parameter, kemudian ini masih menggunakan kiri, sedangkan tadi kita mirror menjadi bagian kanan, kita klik saja, kita ganti ke right line outside. Dan kita apply, kita oke. Setelah itu kita pergi ke koridor, kemudian kita create koridor. Di sini kita ganti nama terlebih dahulu menjadi koridor 1. Setelah itu, maaf tadi setelah kita ganti nama, kemudian kita pergi ke bagian sini. Nah, di bagian sini ternyata ada tanda panah ke bawah. Ini kita klik, kita pilih yang left. Nah, di bagian sini kita pilih assembly-nya yang sudah kita buat tadi. Di bagian sini kita pilih yang right. Setelah itu samakan seperti yang tadi di assembly-nya kita oke. Kemudian di sini kita apply rebuild the corridor. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita oke. Kita lihat di bagian sini. Nah, bagian sini sudah muncul. Bagian sini sudah muncul koridornya ya. Setelah itu
Di sini sudah keluar koridornya, kemudian kita klik koridornya, kita klik kanan, pergi ke koridor properties, kemudian kita pergi ke kode, kodenya kita ganti ke yang EII WBN kode set style no show, kemudian kita ke fitur line, ini kita bisa matikan centangnya di EPS PIV 1, kemudian EPS base, kemudian EPS PIV 2, kemudian kita ke service, kita klik create a corridor service, kemudian kita beri nama datum, kemudian di bagian sini kita pilih yang datum, kemudian kita pergi ke boundaries, kita klik datumnya, kita tambahkan dulu, kemudian kita centang, kita pergi ke boundaries, kita klik datumnya, datum, kemudian kita oke, kita klik lagi, kita pergi ke koridor properties, kemudian kita ke sini, kita ganti no show, fitur lines, kita ganti, kita uncentang yang ini, PS base, PSP2, kemudian kita ke surface, create surface, kita ganti ke datum, setelah itu di bagian sini kita ganti datum, kita sini kita centang dulu, kemudian kita pergi ke boundaries, kita klik sini, langsung kita klik OK saja, kita tunggu sebentar, kemudian kita klik pada garis pink ini, dan kita klik kanan, pergi ke bagian service properties, di bagian sini, kita pilih yang no display, kita apply, kita OK. Setelah itu, kita bisa klik pada bagian ini, kemudian kita klik yang koridor properties, kita pergi ke slope pattern, kita add slope pattern, kita pilih garis yang paling luar terlebih dahulu, kita pilih yang daylight cut, kemudian kita pilih garis yang kedua, kita pilih yang hinge, kemudian kita oke, setelah itu kita bisa pakai yang basic cut, oke, kita apply, kemudian kita oke, kemudian kita pilih yang fill, kita klik, kemudian klik kanan, koridor properties, add slope pattern, kita pilih yang garis paling luar dulu, kita ganti menjadi daylight fill, kemudian kita pilih garis yang kedua, kita jadikan ke hinge, setelah itu sini kita ganti yang BBN basic fill, oke. Nah, di sini sudah muncul untuk yang merah yaitu galian, kemudian yang hijau adalah timbunan.
Ini sudah selesai semua. Untuk arsirannya kita pilih dulu untuk yang bagian sebelah kiri belum ya. Kita klik, kemudian sama kita lakukan ke koridor properties, pergi ke slope pattern, kita add slope pattern, kemudian pilih garis merah yang paling luar, kita ganti ke delegat, kita oke, kemudian pilih garis yang kedua, kita ganti ke hingga. Kemudian ini kita ganti ke yang cut, oke, kemudian kita oke. Setelah itu kita cari yang timbunan. Yang timbunan sama juga caranya seperti tadi. Kita pilih daylight fill, kemudian kita pilih garis yang kedua, kita pilih binge, kemudian di sini kita ganti ke EII, BPN basic fill, oke, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah selesai semua untuk koridornya. Ya, dan di sini seharusnya untuk cut and fill-nya tidak boleh melebihi rumija. Rumija kanan walaupun rumija kiri. Mungkin sekian video dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.